Menurut Schelling, diplomasi adalah arena tawar-menawar antar negara. Sebuah strategi untuk menyelesaikan konflik dan membangun kesepakatan tanpa harus menggunakan kekerasan dan menghancurkan satu sama lain. Namun, pada beberapa kasus penggunaan kekerasan dan diplomasi koersif dianggap lebih rasional. Simak lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana hal itu bekerja. Kita hidup di era di mana banyak konflik antar negara diselesaikan tanpa perang terbuka. Prinsip ini didukung oleh Piagam PBB Pasal 2 Ayat 4. Semua anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara. Hanya ada dua skenario di mana kekerasan diperbolehkan. Pertama, apabila digunakan untuk berlindung dari serangan bersenjata, dan kedua, jika diperbolehkan oleh Dewan Keamanan PBB. Sepertinya di tengah gejolak politik internasional seperti ini dan ini, penggunaan kekerasan oleh negara hanya dibatasi oleh balance of power. 2 bulan lalu dunia dikejutkan dengan konflik antara India dan Pakistan yang dianggap paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Lagi-lagi, ini terjadi di Kashmir. Wilayah Kashmir sudah menjadi titik konflik antara India-Pakistan sejak tahun 1947. Pada saat itu, wilayah jajahan Inggris British Raj dibagi menjadi dua, yakni wilayah mayoritas Hindu di India dan mayoritas Muslim di Pakistan. Kashmir yang mayoritas Muslim bergabung ke India karena penguasanya Hindu, memicu Perang India-Pakistan pertama. Konflik ini nyatanya berujung pada pembagian Kashmir lewat line of control yang masih menjadi zona sengketa hingga hari ini. Sejak saat itu banyak serangan yang terjadi, seperti Mumbai 2008, Puri 2016, dan bom bunuh diri di Pulwama tahun 2019. Situasi makin rumit ketika pemerintah India mencabut pasal yang sebelumnya memberi status otonomi khusus untuk Kashmir. Keputusan ini menimbulkan protes besar, baik bagi masyarakat Kashmir atau negara Pakistan. Ketegangan yang lebih signifikan dimulai pada 22 April 2025. Sebuah serangan bersenjata mengguncang wilayah wisata Pahalgam di wilayah Kashmir yang dikuasai India. Serangan ini menewaskan 26 orang dan sebagian besar merupakan warga sipil. Pemerintah India menyatakan bahwa serangan yang terjadi merupakan serangan paling fatal dalam beberapa tahun terakhir. Dan mereka menunjuk kepada dua kelompok militan asal Pakistan. Yang pertama, Lashkar al-Taiba, yang kedua, Jaish al-Muhammad. Namun, pemerintah Pakistan membantah kedua tersebut secara mentah-mentah. Berdasarkan forum media yang beratasnamakan Kashmir Resistance yang memiliki afiliasi terhadap Jaish al-Taiba yang membuat statement bahwa itu perbuatan mereka. Namun selama beberapa saat tersebut, mereka menarik statement tersebut. Lalu, pada tengah malam 7 Mei 2025, India meluncurkan respons militer skala penuh. Operasi yang kemudian disebut sebagai Sindoor. India menggunakan kombinasi airborne missiles dan stray munitions untuk menyerang 9 lokasi yang diyakini sebagai markas kelompok militan di wilayah teritori Pakistan. Salah satu titiknya hanya berjarak 50 km dari Lahore, salah satu kota penting di Pakistan. Operasi ini lalu direspons oleh Pakistan dengan meluncurkan serangan drone ke 15 titik di India pada hari yang sama. Dan serangan tersebut diklaim berhasil menembak jatuh salah satu jenis pesawat tempur yang paling canggih yang dimiliki oleh India. Nah, selama 4 hari, dua negara tersebut saling menyerang dan terjadi eskalasi atau peningkatan serangan. Namun pada tanggal 10 Mei 2025, selang 4 hari tersebut, mereka melakukan sebuah treaty atau gencatan senjata setelah ada intervensi oleh Amerika Serikat. Video sebelumnya menggambarkan relevansi penggunaan kekerasan oleh negara dalam politik internasional. Penggunaan kekerasan oleh negara berarti tindakan yang berfungsi untuk menekan pihak lawan, mengambil atau melindungi hal berharga, dan merubah nilai atau status quo. Penggunaan kekerasan biasanya disertai dengan coercive diplomacy. Terdapat perbedaan antara penggunaan kekerasan dan coercive diplomacy. Berikut perbedaannya. Pada intinya, coercive diplomacy menekan negara lain menggunakan ancaman, sedangkan brute force adalah tindakan kekerasan negara melalui militer itu sendiri. Brute force merupakan sebuah mekanisme yang dilakukan oleh sebuah negara, khususnya apabila
course of diplomacy tidak berhasil. Nah, brute force penggunaannya diperkhususkan biasanya oleh negara-negara big powers atau negara-negara dengan kemampuan militer yang relatif lebih besar daripada negara lain. Kemampuan ini disebut kemampuan relatif. Negara menggunakan brute force untuk 4 fungsi ini. Yang pertama, defensive, menangkis serangan atau mengurangi kerusakan dari serangan. Yang kedua, deterrent, mencegah musuh memulai sebuah tindakan. Yang ketiga, compellent, membuat musuh menghentikan tindakannya atau membuat musuh memulai sebuah tindakan. Dan yang keempat, swaggering, atau meningkatkan prestis. Mari kita kembali ke konflik India dan Pakistan. Kedua negara menggunakan brute force dan coercive diplomacy di saat yang bersamaan. Brute force yang dapat dilakukan oleh dua negara memiliki 2 fungsi, yakni yang pertama, defensive. Melalui operasi Sindur, India berusaha menahan serangan yang dilakukan kelompok terorisme dari Pakistan di Pahalgam. Di sisi yang lain, Pakistan melalui serangan drone pada tanggal 7 Mei mengindikasikan upaya mengurangi kerusakan dari fasilitas militer India. Yang kedua, compellent. Tindakan India dalam operasi Sindur yang menargetkan beberapa wilayah di Kashmir dan Pakistan memaksa Pakistan untuk menghentikan dukungan pada terorisme dan mengubah perilakunya. Di sisi lain, serangan Pakistan yang berhasil melumpuhkan beberapa fasilitas militer di India, termasuk pesawat tempurnya, berusaha menghentikan serangan India ke Pakistan. Setelah konflik ini berakhir pada 10 Mei 2025, upaya koersif diplomasi dilakukan oleh kedua negara tersebut. India mengirim delegasi parlemen ke 33 negara untuk menggalang dukungan nol toleransi terhadap terorisme. Di dalam negeri, India menangguhkan perjanjian Indus yang mengatur manajemen sungai Indus. Hal ini berpotensi mengancam pasokan air Pakistan. Upaya ini dilakukan untuk menjustifikasi 2 tindakan India sebelumnya, yaitu tuntutan pemerintah India untuk berhenti mendukung kelompok yang diklaim India sebagai teroris dan serangan balasan dalam operasi Sindur, dan penangguhan perjanjian Indus adalah bentuk pembelaan diri India. Namun di sisi lain, Pakistan membentuk narasi tandingan dengan dasar pelanggaran LOC dalam operasi Sindur, bahkan pelanggaran gencatan senjata untuk memberi tekanan pada India. Then what can we learn? Penjelasan tadi menegaskan relevansi apa yang kita bicarakan di awal, bahwa pada dasarnya negara-negara mempertimbangkan balance of power, berfokus pada keuntungan relatif ketika berperilaku, bahkan tidak sepenuhnya patuh pada hukum internasional. Namun bukan berarti hukum internasional itu tidak ada, melainkan sangat lemah. Dan PBB sebagai lembaga multilateral sangat normatif dan bergantung pada keputusan big powers.